Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan kunci jawaban dari latihan soal nomor 3 berkaitan dengan artikel tentang penggunaan rumus left, rumus mid, dan rumus right yang saya tulis di blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com. Bila Anda ingin mempelajari artikel selengkapnya, atau mungkin Anda ingin mempelajari latihan soal-soal lainnya, Anda bisa berkunjung ke blog saya ini dengan cara mengklik linknya langsung di bawah video ini di bagian deskripsi. Langsung saja, untuk soal yang nomor 3, di sini ada kolom tanggal. Jadi ada Kamis, tanggal 24, bulan 6, tahun 2021, demikian seterusnya ke bawah. Kemudian di sebelah kanannya ada kolom hari, jadi nanti akan kita cari tanggal ini dia hari apa, kemudian tanggalnya berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Jadi kita akan pecah secara manual satu persatu. Untuk soal yang pertama, pada kolom hari, kita lihat di sini, gunakan gabungan rumus left dan search. Kenapa kita perlu menggabungkan dengan rumus search? Kita lihat di sini. Untuk mencari hari, dia berada di posisi sebelah kiri. Kemudian di sini ada hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan seterusnya ke bawah sampai dengan hari Rabu. Bila kita perhatikan di sini, jumlah karakter pada hari di sini kan tidak sama. Jadi ada hari Kamis, hari Minggu, hari Rabu misalnya, di sini jumlah karakternya tidak sama. Oleh karena itu, untuk mengerjakan soal-soal semacam ini, kita tidak bisa menggunakan rumus left saja. Jadi kita harus menggabungkan dengan rumus search. Caranya, langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan left, kurung buka. Di sini sudah ada rumus left, yaitu text. Ini merupakan tag yang kita cari, alamat selnya. Kita klik saja di sel C29. Titik 2, number karakter. Ini adalah jumlah karakter yang kita cari. Nah, di sini number karakter kita ganti atau kita substitusi dengan rumus search. Kita masukkan rumusnya. Search, kurung buka. Yang di sini akan muncul rumus search. Find text. Ini adalah teks yang kita cari. Kita lihat di sini. Pada kolom tanggal, khususnya di teks hari, di sini dia memiliki persamaan atau memiliki ciri khas, yaitu berupa tanda koma. Jadi kita lihat di sini, Kamis, koma, Jumat, Minggu, Rabu, dan seterusnya. Nah, koma di sini kita jadikan sebagai titik acuannya. Maka, kita masukkan tanda petik, koma, tanda petik. Ingat, koma merupakan bagian daripada karakter, karena itu harus menggunakan tanda petik di sini. Titik 2, within text, ini adalah teks alamatnya, alamat sel teksnya. Kita klik saja di sel C29. Kemudian kurung tutup. Nah, kita lihat di sini. Kita akan mencari hari, yaitu hari Kamis, Jumat, dan seterusnya. Nah, karena tadi koma kita jadikan sebagai titik acuannya, maka nanti hasilnya akan Kamis, Jumat, Sabtu, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita harus menghilangkan komanya dengan cara kita kurangi satu karakter. Jadi di sini min 1. Jadi 1 ini mengacu ke satu karakter. Kemudian kurung tutup, tekan enter. Nah, kita di sini akan muncul hari Kamis. Jadi sama dengan yang ada di kolom tanggal di sini. Kemudian coba kita copy ke bawah. Nah, kita lihat di sini Jumat, Sabtu sampai dengan Minggu, Rabu, dan seterusnya. Jadi jawaban kita match atau benar.
Nah, ini adalah cara untuk mencari hari. Yang kolom selanjutnya, kita akan mencari tanggal di sini. Soal nomor 2, kolom tanggal dan kolom bulan. Kita akan menggunakan gabungan rumus Smith dan rumus Schutz. Kenapa rumus Smith? Karena di sini tanggal dan bulan posisinya berada di tengah-tengah karakter. Karena itu kita gunakan rumus Smith. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Sama dengan Smith kurung buka, teksnya atau alamat selnya di sini kita klik saja di sel C29. Titik 2, start number. Di sini kita ganti atau kita substitusi dengan rumus search. Kita masukkan kurung buka. Nah, di sini find text, teks yang kita cari. Nah, untuk mencari tanggal di sini dia juga memiliki ciri khas. Apa ciri khasnya? Di sini adalah sebelum tanggal dia dipisahkan oleh spasi. Jadi Kamis, spasi tanggal 24. Demikian juga yang Jumat, spasi tanggal 2 dan seterusnya ke bawah. Jadi dia memiliki spasi sebelum tanggal. Nah, spasi inilah yang kita jadikan titik acuannya. Karena itu find text-nya, teks yang kita cari di sini adalah spasi. Jadi titik 2, tanda petik, spasi, kemudian tanda petik. Titik 2, within text-nya, ini alamat selnya, kita klik di sel C29, kemudian tutup kurung. Nah, kita lihat di sini, yang kita cari adalah tanggal 24. Sedangkan tadi titik acuannya adalah spasi. Jadi spasi 24, spasi 02, spasi 14, dan seterusnya. Nah, untuk menghilangkan spasinya di sini, maka kita tambahkan satu karakter. Jadi dia maju ke sebelah kanan, agar spasinya hilang. Maka plus satu karakter. Kemudian titik 2, jumlah karakter yang kita ambil. Nah, karena di sini tanggalnya sebanyak 2 karakter semua ya di sini, 24, 02, 14, 10 dan seterusnya. Maka jumlah yang kita ambil adalah 2 karakter. Kurung tutup, tekan enter. Nah, kita lihat di sini tanggalnya 24, sama dengan di sini tanggal 24. Coba kita copy ke bawah. Nah, di sini tanggal 2 sama di sini tanggal 2. Tanggal 25 sama tanggal 25, tanggal 8 juga sama tanggal 8 dan seterusnya ya. Nah, mungkin Anda masih bingung, kita ulangi lagi untuk mencari bulan di sini. Untuk mencari bulan sama persis caranya seperti kita mencari tanggal karena posisinya dia berada di tengah-tengah karakter. Di sini kita tidak bisa menggunakan mid saja meskipun dia di tengah karakter karena jumlahnya karakter tiap sel ini berbeda-beda. Jumlah karakternya berbeda-beda sehingga untuk mencari bulan kita gunakan gabungan mid dan search. Jadi sama dengan mid kurung buka teksnya atau alamat selnya yang kita cari dia berada di sel C29. Titik 2, start number dimulai dari karakter keberapa. Nah, ini kita substitusi dengan rumus search. Kurung buka, muncul rumus search. Find text, teks yang kita cari sebagai titik acuannya. Nah, di sini kita lihat pada bulan. Bulan ini dia diapit oleh garis miring. Jadi garis miring 06 garis miring. Demikian juga yang kedua, garis miring 07 garis miring dan seterusnya ke bawah. Nah, garis miring inilah yang kita jadikan sebagai titik acuannya. Di sini yang saya ambil adalah garis miring yang depan.
Anda juga bisa menggunakan garis miring yang belakang. Jadi terserah Anda. Di sini saya gunakan garis miring yang depan. Jadi tanda petik, garis miring, tanda petik. Kemudian titik 2, within text-nya, alamat selnya, kita klik di sel C29. Kurung tutup. Nah, kita lihat di sini. Yang kita jadikan acuan adalah garis miring yang pertama. Nah, sedangkan yang kita cari adalah bulannya, 06 ini. Maka, nanti jawabannya akan muncul garis miring 06. Nah, karena itu kita hilangkan garis miringnya ini dengan cara menambah satu karakter ke sebelah kanan. Sehingga nanti hasilnya akan 06. Jadi kita tambahkan satu karakter agar garis miringnya ini hilang. Kemudian titik 2, number karakter atau jumlah karakter yang kita ambil. Di sini bulan terdiri dari 2 karakter, jadi 06, 07, 10, 10, 11, dan seterusnya. Kita masukkan angka 2 karakter yang kita ambil, kurung tutup, tekan enter. Nah, itulah di sini bulannya adalah 06. Kita copy ke bawah. Kita lihat di sini bulannya 07, bulan ke-10, dan yang terakhir bulan ke-12. Jadi jawaban kita match atau benar. Selanjutnya untuk yang kolom tahun. Oh ya, bagi Anda yang ingin belajar lebih banyak tentang penggunaan rumus-rumus Excel, atau Anda ingin belajar lebih banyak tentang soal-soal latihan Excel, saya juga menyediakan kumpulan soal-soal Excel. Untuk mendapatkannya cukup gampang, Anda tinggal download saja di Google Play Store. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa mengklik linknya di bawah video ini, di bagian deskripsi, untuk menuju ke blog saya tentang penjualan soal-soal latihan Excel. Siapa tahu Anda tertarik untuk mendapatkannya. Itu sekedar informasi untuk Anda. Langsung saja, pada kolom tahun di sini, kita lihat pada soal nomor 3, gunakan rumus rect. Jadi cukup mudah saya kira, karena posisinya berada di sebelah kanan karakter. Jadi kita hanya gunakan rumus rect saja untuk mengisi kolom tahun ini. Jadi sama dengan rect, kurung buka, teksnya kita masukkan di sel C29, titik 2, jumlah karakternya di sini 2021 semua, jumlah karakternya ada 4. Jadi kita tinggal masukkan saja angka 4. Kurung tutup, tekan enter. Nah, maka akan muncul tahun 2021. Kita tinggal copy saja ke bawah. Nah, kan seperti ini jawabannya. Kemudian di sini saya geser dulu ke bawah. Ada catatan search dapat juga diganti dengan find. Kenapa? Rumus search itu rumusnya sama persis dengan rumus find. Jadi rumus search ini rumusnya sama persis dengan rumus find. Penggunaan rumusnya pun juga sama persis. Perbedaannya hanya terletak apabila Anda menggunakan find, itu sifatnya case sensitive. Jadi antara huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan. Sama kalau kita misalnya menuliskan password, itu antara huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Itu apabila Anda menggunakan rumus find. Sedangkan search ini sifatnya non-case sensitive. Jadi antara huruf besar dan huruf kecil tidak dibeda-bedakan. Tetapi dalam penggunaannya sama persis. Jadi Anda di sini bisa menggunakan search, bisa juga menggunakan find. Mungkin itu saja penjelasan singkat tentang kunci jawaban dari latihan soal nomor 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.